Hari-hari ini kita melihat keadaan dan kondisi, dan kita menyimpulkan bahwa kita membutuhkan damai. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus membawa damai atas dunia ini. Sebab Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Kita dituntun Tuhan selagi kita ada di dunia ini adalah membawa damai bagi bangsa kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita berada. Jelas Alkitab berkata kepada kita, kita harus mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Kita harus mengawasi diri kita supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia ini kalau hidup kita tidak membawa damai? Kita harus berusaha untuk hidup damai untuk semua orang. Kita harus berusaha untuk membawa Kristus kepada orang-orang yang belum mengenalnya melalui hidup kita, melalui kedamaian yang kita berikan. Dan Indonesia hari-hari ini membutuhkan itu. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita terus berdoa bagi Indonesia supaya Indonesia ini ada di dalam kedamaian. Apapun cita-citanya, apapun program pemerintah yang ada, kita dukung dalam doa. Kita bawa di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang percaya. Jadi kita akan berbahagia ketika kita membawa damai, dan kita akan disebut anak-anak Allah. Anak-anak Allah harus mempunyai karakter yang berbeda dengan dunia ini. Kita menunjukkan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Kita harus menunjukkan bahwa kita mengasihi, karena Tuhan adalah Raja yang sudah mengasihi kita. Dia mengasihi kita, Dia memberikan dirinya. Biarlah di hari-hari menjelang hari Paskah ini kita teringat bahwa Kristus datang memberikan damai kepada kita, memperdamaikan kita dengan Allah, memperdamaikan kita dengan sesama, dan memperdamaikan diri kita sendiri. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita terus hidup damai di hadapan Tuhan. Kita terus bergandengan tangan untuk hidup di dalam damai sejahtera Allah, supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah tidak bisa membawa damai, lalu siapa lagi yang bisa membawa damai bagi bangsa kita ini, bagi negara kita ini, bagi Indonesia yang tercinta ini? Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, damai itu indah. Damai itu membawa kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, tanpa saling mencela, tanpa saling menghina, tanpa saling mengatakan saya yang paling benar. Tetapi kita damai karena Kristus sudah damai, memperdamaikan kita dalam diri kita. Mari kita mencintai seluruh elemen bangsa, kita mencintai seluruh anak-anak Tuhan, dan kita membangun kerajaan Tuhan terjadi di bumi ini melalui kehidupan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, supaya kita melihat hari depan yang penuh pengharapan, supaya kita melihat anugerah Tuhan yang besar, supaya kita melihat bahwa ketika kita hidup damai, ada ketenangan, ada kemerdekaan, ada pemulihan, ada sukacita di sana ketika kita hidup damai bagi lingkungan kita. Mari terus maju menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.